Kalau telepon aman, karena sesama Telkomsel tuh gratis. Itu nggak rugi, Pak? Finansial dilihatnya gini. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kenapa loh, Pak? Saya balik pertanyaannya ke Manasela. Ketika suami memberikan uang belanja bulanan, rugi nggak suaminya? Kalau dia cinta sih enggak sih. Serviodomin. Serviodomin. Itu kata kuncinya. Hai, ketemu lagi di Hatutam Podcast bersama saya Sheila Ricardo. Hatutam Podcast kali ini agak-agak spesial nih, karena kita kedatangan tamu dari Telekomunikasi Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Telkomsel Timor Leste, yaitu Bapak Dedi Edward Ambarita selaku VC Finance and Human Capital. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Dia, Butardi. Sudah berapa tahun nih, Pak, di Timor? Total mungkin 6 tahun lah ya. 6 tahun bisa lah ya, bahasa Tetung bisa lah ya. Ituan obele. Aku pernah kuliah Tetung mana? Oh, bagus, mantap. Pak, ini aku penasaran nih. Dari nama Bapak Ambarita itu dari mana ya, Pak? Ambarita itu orang Batak. Oke, orang Ambarita Batak. itu orang Batak. Jadi kenapa banyak orang Batak yang di Timor Leste? Karena memang kita punya kesamaan budaya. Ada komunitasnya juga kan? Ya, betul, ada komunitasnya dan mirip budayanya. Jadi ketika teman-teman ada bailis, saya juga ketika menikahi istri saya ada bailis, namanya Ada sinamot. Sinamot. Bahasanya mirip, kemudian budayanya mirip. Benar. Kalau di Timor ada tiu, nah di sana Batak juga. itu ada tulang. Oh. Nah, ini orang yang penting dalam pernikahan, kematian, dan ini kayak tiu lah. Tiu itu kan harus dengar, saudara laki-laki ibu ya. Benar. Orang Batak juga gitu, posisinya tulang itu ada posisi sentral. Jadi saya sampai bercanda sama teman-teman Timor Leste nih, mungkin dulu nenek moyang kita sama budayanya. Cuma sampai di Timor yang banyak satu ke sana, yang satu ke sini. Sampai Timor ditambahin lumayan banyak gitu. Jadi mirip. Berarti nggak cukup susah juga ya untuk berbaur di Timor Leste? Secara umum tidak, karena budaya mirip, Benar. kemudian konsep patrilineal sama, kemudian tadi kesamaan budaya, dan Benar. kita juga punya struktur adat yang cukup ketat. Jadi orang Batak ketemu sama orang Batak, biasanya mereka akan mencocokkan budaya. Oke. Jadi bisa dipanggil tuh, saya ketemu Ambarita dimanapun, saya tahu, oh ini abang saya. Oh, seru. Jadi berarti tetap berkelanjutan ya silaturahminya. Betul. Makanya kita selalu bawa marga kita ke manapun. Oke, Pak. Pak, ini aku bakal basa-basi sedikit nih sama Bapak seputaran Telkomsel nih. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Manasela. Oke, teman-teman, mari kita mulai. Yuk, kita mulai ya, guys. Oke, Pak. Pertama, aku pengen nanya nih, sebelum aku tanya lebih lanjut tentang Telkomsel Timor Leste, aku pengen tanya, apakah Telkomsel Timor Leste itu anak perusahaan dari Telekomunikasi Indonesia, Pak? Secara umum kami ini cucunya. Oh, cucunya? Cucunya justru. Bapaknya di mana tuh, Pak? Bapaknya Telin namanya, Telekomunikasi Indonesia Internasional. Jadi banyak orang yang memang berpersepsi Telkomsel ini anaknya Telkomsel. Oh iya. Sel Indonesia. Benar. Padahal itu tiu kami. Bahasa sederhananya, Telkomsel itu tiu, Itania tiu. Itania tiu, benar. Jadi kami itu punya, Telin itu induk perusahaan Telkom Indonesia. Telkom Indonesia ini 50% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan 100% Telin dimiliki oleh Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Nah, dari sini kemudian Telin membuat Telkomsel, Telekomunikasi Indonesia TLSA, itu nama legal kami. Jadi kami ini cucunya. Cucunya ya. Telkomnya Abu. Berarti panjang juga ya, Pak. Mana? Berarti selama udah 10 tahun ya, Pak ya? 10 tahun. Udah 10 tahun loh. 17 September ini kami berusia 10 tahun. Wah. Genap 10 tahun. Berarti selamat ulang tahun buat Telkomsel yang ke 10 tahun. Aku pengen nanya nih, Pak. Visi misinya dari Telkomsel sendiri itu apa sih? Sebenarnya kalau visi misi kita perusahaan yang agile ya, dari awal selalu berubah. Kalau dibilang visi, kita ingin menjadi to become broadband and digital ecosystem. Enabler in Timor Leste. Jadi konsepnya kita itu ingin jadi perusahaan broadband yang men-leverage
digital ecosystem di Timur Leste. Digital Ini value ecosystem. kita. Nah, Oke. jadi ketika kita kalau kita membangun digital ecosystem, berarti kita tidak hanya memberikan jasa layanan internet. Benar. Nah, itu visi kita. Jadi kita selalu berharap ke depan kita jadi perusahaan broadband. Yang kedua tentu tadi membangun digital ecosystem. Karena kita tahu digital ecosystem ini akan punya dampak ke perekonomian, Benar. kehidupan negara, Benar. kemudahan hidup bagi semua orang. Benar. Itu visi kita. Benar. Kemudian bicara tentang misi, kita yang pertama mungkin memberikan teknologi yang terbaik, inovasi yang terbaik lah, inovasi Iya. servis. Jadi kunci daripada perusahaan telco itu adalah inovasinya. Berapa banyak perusahaan kayak Nokia yang Benar. mereka nggak sadar bahwa mereka bagus tapi kurang inovatif. Benar. Nah, ini kunci kami. Kami harus jadi perusahaan yang inovatif. Yang kedua, kita memaksimalkan nilai stakeholder, bukan shareholder ya. Nah, Iya. kalau shareholder tadi Benar. hanya Telkom dan Telin. Benar. Kalau stakeholder, pemerintah Timur Leste, Kementerian Keuangan, masyarakat Timur Leste, kemudian komunitas-komunitas di sekitar kami. Itulah kami sangat yakin, kebetulan saya juga riset di bidang ini, bahwa sustainability perusahaan itu akan ditentukan oleh 3 ESG, economic, sosial, sama governance-nya. Benar. Tidak boleh kita hanya bergantung pada ekonomiknya saja. Sosialnya harus jalan, governance-nya juga harus dijaga. Itu yang memang kami yakini. Nah, yang ketiga, kami ingin jadi role model digital bisnis di Timur Leste dan membangun komunitas. Nah, inilah kuncinya kita ketika kita berbisnis, kita juga harus memperhatikan komunitas. Makanya walaupun secara finansial nih mana kegiatan-kegiatan donasi, nanti mungkin teman-teman penonton juga bisa cek undang-undang di Timur Leste itu, Undang-Undang 8 tahun 2008, itu di pasal 31 tidak memperbolehkan CSR atau donasi itu untuk dibebankan di laporan pajak. Tapi kami konsisten tetap memperlakukan CSR. Walaupun tidak kami bebankan ya di laporan pajak ya. Benar, benar. Karena kami yakin dengan value, visi dan misi yang ditetapkan oleh induk atau founding fathers kami. Oke, Itu. seru juga nih Pak. Memang benar sih, untuk kedepannya tuh sebenarnya tuh nanti masyarakat ditemukan ke masa digital. Ya, betul. Nah, yang dimana semuanya akan memerlukan internet. Ya. Mungkin zaman dulu tuh orang-orang akan berlomba-lomba gedung-gedung mana yang bagus. Tapi zaman sekarang ke depannya ini kita pakai provider yang internetnya yang bagus nih yang mana nih? Karena udah mulai kayak 2 tahun ke belakang itu kan work from home. Ya. Work from home itu tuh sebenarnya yang diperlukan itu intinya adalah internet sih. Ya, betul. Benar. Bener nggak? Betul. Jadi nanti tuh kita tuh akan kemanapun kita pergi tuh yang kita butuh tuh internet. Iya. Di dunia perkembangan belahan dunia manapun, saya tidak bilang Indonesia ya, tapi negara-negara maju lain, kita nggak terlalu masalah ketinggalan dompet. Benar. Tapi ketika kita ketinggalan handphone, kita akan pulang lagi. Pusing itu jadinya kita akan pusing. ulun moras nih ya. Benar. Ulun moras. Jadi kita Pusing. memang udah terdrive, apalagi pasca COVID ya. Kita dipaksa untuk menyesuaikan diri bahwa meeting itu tidak harus offline loh. Benar. Meeting online. Benar, Kita benar. harus menyesuaikan diri dengan cara bekerja yang baru. Benar. Itu yang memang jadi fokus. Kayak aku tuh agak-agak sharing dikit Pak. Kayak aku ke Indonesia tuh kayak aku senangnya tuh karena apa Pak? Aku nggak megang duit. Ya. Karena di sana tuh tinggal barcode sana, barcode Barcode sini, sini. m-banking. Jadi Yes. enak gitu, mengaksesnya tuh enak gitu. Iya, pasti. Kalau ngomong-ngomong soal ekosistem ya Iya. Pak, program-program apa aja sih Pak yang ada di ekosistem? Kita harus ngelihat ini dari membangun ekosistem digital itu tidak bisa seorang diri. Benar. Jadi kita memang harus berpartner. Hal inilah yang pernah saya sampaikan juga di dalam salah satu seminar yang diselenggarakan oleh Indimo. Nah, Indimo itu menyelenggarakan seminar terkait dengan digital capabilities. Digital capabilities untuk sekolah kejuruan lah, pendidikan kejuruan. Itu saya sampaikan bahwa membangun ekosistem ini harus bersinergi dengan semua stakeholder. Benar. Jadi kita membangun ekosistem lewat tadi, kalau Manasela cerita sampai di Indonesia semua bisa pakai QR. Benar. Kita udah coba berinovasi lewat TPay. Kami punya produk TPay. TPay, Nah, benar. memang mungkin saat ini belum berkembang dengan pesat, tapi kita punya keyakinan sebagai
pelopor tentu ada salah satu kompetitor kami juga dari provider sebelah. Saya tidak sebut mereknya. Jadi kita merasa nggak apa-apa. Kita sama-sama membangun. Benar. Tadi. Jadi kalau visi kita tadi membangun sebagai digital enabler, tentu kita nggak menganggap itu sebagai kompetitor. Benar. Maka kita akan menganggap itu sebagai co-partners. Co-partner. Nah, kalau baru-baru ini, termasuk riset yang kita lakukan, saya lakukan juga, ada co-creation and win-win partnership konsepnya. Jadi kita harus melihat bahwa konsumen ini bukan sebagai sebuah objek lagi, tapi sebagai subjek. Sebagai subjek. Di mana konsumen ini bisa membantu kita menemukan kelemahan produk kita, membantu kita menemukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan mereka. Benar. Dan pada akhirnya konsumen yang menentukan mati atau hidupnya perusahaan kita. Biar konsumen yang memilih. Biar konsumen yang memilih mana. Benar. Itu konsepnya. Makanya value kami tadi bagaimana bisa bermanfaat buat negara, buat bangsa Timor Leste, karena pada akhirnya konsumen inilah yang akan menjadi penentu dari sustainability atau keberlangsungan perusahaan kami. Jadi bahasa sustainability ini agak kekerenan mana ya? Sederhananya mungkin teman-teman sustainability ini besok kalau saya jadi abo, cucu saya datang, Telkomsel tuh masih ada. Iya. Cucunya cucu saya lagi datang, Telkomsel masih ada. Itu sustainability bahasa sederhananya. Benar. Itu kalau dari kami mana. Pak, kalau misalkan aku bisa tanya nih, bagaimana peran aktif Telkomsel dalam kegiatan sosial atau CSR? Maksudnya bisa lebih, tadi Bapak jelasin, agak diperjelas biar netizen ini lebih ngerti. Lebih clear ya. Lebih clear. Lurus dengan konsep kami yang tadi kami bilang, penelitian menunjukkan bahwa sustainability itu harus economic, social, and governance. Ada 3 poin tadi. Economic udah jelas, kita cari profit. Sosial, pastinya kita harus tahu membaur dengan masyarakat. Governance, kita patuh dengan regulasi dari pemerintah. Nah, paling nyata aksi kami untuk sosial ini, tadi ada ambulans. Kita pernah mendonasi ambulans ketika COVID sedang tinggi-tingginya. Iya. Dan di luar itu kita juga memberikan ventilator waktu itu. Di mana kondisi pandemi kita tahu akan ada kebutuhan ventilator. Dan saat itu kita coba gimana nih caranya nih supaya bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena kan tadi supaya kita bisa sosial dan governance-nya jalan di luar ekonomi, harus kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, yang memang rutin juga kita lakukan sampai hari ini masih kami lakukan itu kegiatan fogging. Fogging untuk melawan dengue. Demam berdarah. Benar, itu kami rutin sampai hari ini mana. Kami rutin, boleh dilihat di sosial media kita. Kami rutin melakukan fogging di lingkungan kantor kami, di lingkungan pegawai kami. Tentunya masyarakat kiri dan kanan juga terkena impact dari kegiatan fogging ini. Mungkin kita lupa bahwa sebenarnya demam berdarah membunuh lebih banyak orang daripada COVID gitu. Benar, itu aku setuju banget. Bukan kita menyampingkan COVID, tidak. Benar, apalagi anak-anak kecil ya. Benar. Jadi, di bawah 17 tahun itu. Betul sekali. Mana. Padahal inilah generasi-generasi masa depan untuk Timor Leste membangun. Kemudian dari di luar yang sifatnya donasi, kami juga rutin melakukan training mana. Nah, ini inspirasinya mungkin dari kami di dalam. Nah, dulu Manasela tahu ada begitu banyak orang-orang Indonesia yang datang dan pergi. Ya, komposisi pegawai itu hampir 50% extranjero. Benar. Nah, kalau orang Timor bilang extranjero ya. Orang Indonesia yang bekerja di Telkomsel. Benar. Kalau nggak salah itu Telkomsel dari Jakarta, Bandung sama Jogja ya. Banyak macam-macam. Dan itu dibiayai oleh Telkom. Percaya nggak percaya? Jadi ketika saya juga dulu jadi GTP, program GTP, gaji saya itu digaji oleh Telkom. Telkomsel waktu itu tidak keluar biaya. Seperti itulah komitmen induk kami untuk membangun anaknya. Ini kan kayak anak lagi baru belajar jalan ya. Nah, jadi dibiayai, kemudian berlahan-lahan kita sadar bahwa ini tidak bisa berlangsung terus. Makanya kami memberikan training dan pelatihan. Nah, dulu Manasela ingat bahwa ada yang pegawai kami sampai hari ini impact dari training ini, ada yang dari reception sudah jadi manajer. Ya, itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai hari ini masih loh di Telkomsel. Ini kata kuncinya. Mana Jenny, pegawai kami ini, saya sebut namanya, nomor 2 seluruh Telkom Group ketika kita kompetisikan.
Wow. Seluruh Telkom Group kami punya 10 footprint di seluruh dunia. USA, Hong Kong, Singapura, Australia, semua pegawai Jenny nomor 2. Jenny nomor Nomor 2. 2. Jadi kita bisa bilang bahwa SDM kami Timuruan nih matenek, Benar. pinter. Hanya diberikan kesempatan atau tidak. Iya. Inilah Tinggal diasah aja. Diasah, betul. Benar. Inilah yang keyakinan kami. Hasilnya apa? Kan gitu. Numbers will talks katanya. Iya. Kita bilang kalau dulu 50-50, hari ini komposisi kami 95 itu pegawai Timur Leste. 5% external termasuk Benar. saya. Hanya 5%. 5%. 5%. Benar Pak, saat ini saya lihat tuh Telkomsel tuh isinya sekarang anak-anak teman-teman saya semua. Ya, betul Orang anak-anak muda Timor Leste semuanya. Iya. Dan netizen Benar. bisa aja ngomong gini kan, 955 kan Pak, berapa yang di level manajerial? Nah, karena kita juga netizen, kita Iya. jawab sebelum netizen bertanya. Benar. Kita 75% di level manager atas, itu Timor Leste. Timor Leste. Dan masih 75. muda-muda ya. Masih muda-muda. Benar. Dan kalau di luar, teman-teman bicara veto bele, Telkomsel nih 2 tahun yang lalu sudah veto bele. 50% dari manajer ini veto. Wow. 50%. Jadi kita bilang veto bele. Iya. Dan kita buktikan di dalam organisasi kami. Nah, dari sinilah kemudian kita bawa keluar. Kita yakin bahwa pembangunan kapabilitas itu unsur yang penting dibandingkan kita hanya memberikan donasi. Benar. Saya sangat yakin, ini kata orang tua saya, kata bapak saya ya, Silakan Pak. Pak Ambarita ngomongnya gini, jangan pernah kasih ikan, tapi berikan pancing. Biar dia memancing Biar dia sendiri. memancing sendiri. Benar. Biar tahu rasanya. Biar tahu rasanya. Benar. Kita kembangkan kapasitas pegawai kita sehingga Benar. sampai pada komposisi saat ini. Sebagian orang mungkin bertanya, oh Pak udah invest segitu banyak, Ya. kalau mereka pergi gimana? Gak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Gak apa-apa dong. Karena kan tadi konsepnya buat negara. Iya. Sebelum saya masuk Telkom Group, saya berkarir di Astra. Astra, kalau Iya. teman-teman mungkin kurang paham, Astra itu pemegang merek Toyota, Benar. Daihatsu, itu Benar. kantornya di Sunter. Ketika saya keluar dari Astra, apakah Astra rugi? Tidak. Jelas tidak. Sampai hari ini saya menggunakan produk Astra. Astra. Dan saya tetap bangga, saya katakan, saya mantan orang Astra. Saya ABTP, Iya. Astra Basic Management Trainee Program, angkatan 176. Wow. Kami masih ingat angkatan kami. Masih ingat Kami ya? masih ingat. Nah, dari sini ini kita geser keluar, kita kembali ke konteks tadi. Kami mengembangkan kapasitas teman-teman di luar kami. Kami sudah pernah memberikan training kepada PNTL. Kita bekerja sama dengan FDCH memberikan project management Oh. training. Kita memberikan training. Kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kita rutin memberikan sharing session ke komunitas, ke internal maupun ke eksternal. Tujuannya tadi membangun kapabilitas tadi. Kapabilitas. Kita sangat ingin punya mimpi bahwa ke depan orang-orang Telkomsel baik diberikan berkat di Telkomsel ataupun di luar Telkomsel akan jadi agent-agentnya Telkomsel keluar. Benar. Termasuk komunitas tadi. Kita memberikan training kepada PNTL, kita Iya. memberikan training kepada FDCH. Itu bagian dari kontribusi kita kepada negara. Nah, ini yang memang kita rutin, termasuk kami memberikan sharing kemarin di Indimo juga kita informasikan bahwa digital capabilities itu jangan melihat hanya ketika internet masuk lalu it will solve all the problem. Itu akan menyelesaikan semua masalah. Tidak. Karena internet atau digitalisasi itu membantu. Sifatnya adalah multiplier. Yang paling penting adalah kita harus punya satu kemampuan, core kompetensi. SDM kita harus kuat, punya Harus satu kuat, core kompetensi yang itu akan didorong oleh digitalisasi. Ingat, digitalisasi mana bukan Benar. hanya opportunity, tapi ada ancaman, threat. Kalau Benar. kita tahu ngomongnya, berarti ada begitu banyak orang nanti yang bisa bekerja di Timur Leste. Kita harus siapkan ini. Harus siap. Kami harus prepare semuanya. Karena Iya. infrastruktur ini akan membuka jalan Benar. bagi orang-orang untuk mengakses pekerjaan maupun Benar. kesempatan yang dibuka oleh pemerintah Timur Leste. Benar. Aku aja baru tahu loh Pak, banyak banget ya yang dikasih oleh Telkomsel kepada
Timor Leste sendiri ya. Dan aku juga lihat pegawai-pegawai lokalnya itu solid-solid. Telkomsel tuh solid banget. Kalau aku lihat tuh benar-benar solid antara satu sama lain. Mau dia orang stranger apa orang lokal, aku ngeliat solid banget. Sampai nih aku dengar ada teman-teman aku yang diizinkan atau diperbolehkan untuk mengambil S2 di Indonesia. Itu kira-kira ada berapa tuh Pak? Kesempatan untuk melanjutkan S2. Iya. Kalau kesempatan kita udah punya beberapa program. Tentu baik internal maupun eksternal. Internal kita saat ini termasuk Manajeni salah satu alumninya ya. Kemudian S2. Kita biayai bukan hanya uang sekolahnya, termasuk tiketnya. Tiketnya. Dan ketika mereka wisuda, kita berikan kesempatan cuti untuk bawa keluarganya. Udah ada beberapa yang wisuda, itu yang internal ya. Internal mungkin kita udah punya 6 atau 7 gelombang pertama, dan itu rutin kita lakukan. Rutin kita lakukan. Yang eksternal kami juga menjaring putra-putri Timor Leste. Ini di luar Telkomsel ya, yang baru lulus SMA. Oh, fresh graduate. Fresh graduate. Itu kita undang kerjasama dengan Teliu tentunya untuk kita berikan beasiswa full. Termasuk dia biaya hidupnya dan uang sekolahnya. Dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan ini ya, kita akan launching lagi. Memang kalau kuota mana, dari fase awal itu 10 orang, fase kedua hanya 2 orang, dan ini fase ketiga mungkin 4 orang akan kita berikan nanti. Kenapa ini jumlahnya variatif? Tergantung Telkom University-nya. Jadi mereka punya standar penerimaan mahasiswa sendiri yang nggak bisa kita intervensi. Kita benar-benar independen, silahkan penjurusannya semua kita nggak ikut campur. Itu benar-benar murni dari Telkom University. Di luar itu kami juga punya program namanya Officer Development Program. Ini kemarin kami udah ketemu sama teman-teman dari Menek dan kedutaan besar Timor Leste untuk Indonesia. Kemarin juga saya udah sempat ngomong dengan Pak Filomeno, keduta besar Timor Leste untuk Indonesia. Seperti layaknya kami, saya orang Batak di sini yang punya komunitas, tentu mahasiswa juga punya komunitas. Nah, ini yang kami jaring. Kami sampaikan, kami punya program Officer Development Program untuk mahasiswa warga negara Timor Leste yang bersekolah di Indonesia, yang sedang mengerjakan tugas akhir, boleh apply. Kita akan berikan kesempatan magang. Benefitnya apa buat si mahasiswa? Bisa dapat pengalaman kerja. Ketika dia menyelesaikan tugas akhir, tentu ada objek penelitiannya juga, seperti mana Sheila gitu ya. Jadi mereka punya kesempatan untuk menyelesaikan risetnya. Karena begitu banyak mahasiswa yang matenek, pinter, tapi terkendala. Tapi saya nomor 1 nih kayaknya, Pak. Ya, yang pertama, ini termasuk proper. Ini idenya juga dari situ awalnya. Yang ketiga tentunya kita memberikan benefit dalam hal ini ya, pengganti uang transport lah buat teman-teman ini. Dan yang keempat yang paling berharga adalah kesempatan. Kesempatan menjadi bagian dari Telkomsel Group. Kita bilang Telkomsel Group artinya Telkomsel Familia, keluarga besar Telkomsel. Berarti ini on plane atau sudah jalan? Oh, sudah jalan. Berarti buat teman-teman Hatutam Podcast, kalau punya keinginan untuk bergabung di Telkomsel atau untuk tugas akhir kepada Telkomsel, silakan langsung ke Telkomsel sini ya Pak ya? Telkomsel bisa. Telkomsel. Betul. Dengan HC kami. Atau baru-baru ini kami baru bekerja sama juga dengan UNDP. Oh, UNDP. Banyak ya Pak? Mereka punya kerjasama. Tanpa kita tahu tuh sebenarnya Telkomsel tuh banyak banget loh. Betul. Jadi teman-teman UNDP ini punya program yang sama. Insight-nya awalnya ketika saya jadi salah satu panelis di seminar Indimo, ada panelis yang dari UNDP. Kemudian mereka ngajak kita mengundang kita untuk diskusi ya. Kita bilang, oh boleh nih Pak, ada program yang inline, kenapa nggak kita sinergi aja? Nah, jadi kami untuk program pengembangan SDM dan rekrutmen ini kita kerjasama dengan Menek, walaupun belum keluar kerjasamanya, tapi kita udah sampaikan intensi kita, kemudian dengan UNDP. Dan baru-baru ini kami juga bekerja sama dengan PBI, Pusat Budaya Indonesia. PBI kita juga tampung nanti kesempatan untuk talenta-talenta warga negara Timor Leste yang ingin berkarir di Telkomsel. Keren banget. Banyak sekali kita punya. Keren banget. Yang aku tangkap nih Telkomsel nih keren banget. Jadi Telkomsel membangun anak-anak muda untuk kedepannya. Betul.
Karena Telkomsel nggak mikir 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Jadi fondasi untuk 50 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang. Setuju. Di luar itu, di luar pendidikan kami juga kayak tadi dengan FDCH kita memberikan program sertifikasi project management. Benar. Nah, itu kita berikan trainingnya. Di internal kami juga mengembangkan sertifikasi untuk pegawai-pegawai kami. Pegawai kami dari Timur Leste, warga negara Timur Leste sudah ada yang punya CCNA mana? Sertifikasi Cisco. Oh, itu langka loh, Pak. Kita itu punya. langka. Kita punya pegawai yang punya itu. Soon kita akan kirim juga untuk project management. Oke. Nah, jadi keren banget. Kita invest mana? Kita invest di sumber daya manusia dan kita punya keyakinan ini akan jadi competitive advantage kita ke depan. Oke Pak, dari 0 sampai 10 tahun masa kejayaan Telkomsel, pasti itu ada lika-likunya dong Pak ya. Aku boleh tahu nggak sih lika-liku yang dialami Telkomsel dari sampai sekarang ini tuh apa sih? Wah, panjang ya, apalagi ini penugasan kedua saya sejak dari 2013, kemudian kembali di 2016 dan kembali lagi di tahun 2019. Di fase-fase awal kita mencoba membangun. Membangun ini artinya investasi yang cukup besar buat kita. Benar. Membangun tower di berbagai daerah di Dili, baik di Dili maupun di luar Dili. Berapa tower tuh Pak sekarang? Kita sekarang udah total sekitar 200 dari site ya. Lorosai sampai Lorongmunu tuh Pak? Semua ada. Bahkan di Ikusi kita ada. Di Ikusi ada tuh ya? Wow. Itu lebih dari, itu baru site ya, artinya bukan jumlah tower ya. Kita mencoba memenuhi, memang ada requirement pemerintah 93%, tapi buat kami bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Dan percaya nggak percaya mana, dari semua site ini tidak semua menguntungkan. Nah, ini yang menarik di bisnis telco. Tidak semua site menguntungkan. Jadi sebelum kami membangun gambaran di operasional kami, karena tadi kami cucunya Telkom, artinya kita ini IP kalau di Timur Leste. Ya. Artinya ada sebagian orsamento atau uang negara yang disisihkan untuk modal dasar Telkomsel. Artinya saya punya kewajiban menjaga uang pemerintah ini. Makanya setiap membangun site baru, kita selalu melakukan analisa kelayakan investasi. Nah, analisa kelayakan investasi ini faktanya tidak semua tower itu sebelum operasi ya. Sebelum operasi. Benar. Dan ini yang kita jaminkan ke pemegang saham kami karena kami sangat patuh dengan governance. Benar. Kita jaminkan bahwa kalau kami bangun di sini, maka pengembaliannya akan sekian. Payback period-nya akan sekian, NPV-nya akan sekian, internal rate return-nya akan sekian. Dan memang tidak semua lokasi menguntungkan. Nah, ini yang menarik. Mungkin nggak banyak orang paham ya. Tapi sampai nggak semua kan, Pak? Iya, nggak semua. Ada yang menguntungkan. Dili udah pasti menguntungkan rata-rata. Tapi di luar Dili, belum tentu semua menguntungkan. Tapi tadi, karena visi dan misi perusahaan itu yang utama adalah tadi yang dipegang eratnya, dipegang erat di situ visi dan misinya, kita tetap membangun. Tentu dengan investasi yang terukur. Karena nggak mungkin ada yang semuanya mulus ya. Ya, betul. Nah, itu yang paling sulit di fase awal, di mana kita terus investasi, tapi uang belum banyak masuk. Ya. Kita bangun bisnis mulai dari nol. Ya, tidak ada satupun. Nanti mungkin kita bahas terpisah ya, bagaimana bedanya Telkomsel dan Telkomsel. Kita membangun dari nol. Jadi kita mulai dengan membangun dari dalam Dili, kemudian keluar Dili. Kita membangun infrastruktur yang ada benar-benar dari nol. Dan ini di fase 1 sampai 3 tahun awal itu benar-benar fase yang berdarah. Kita hanya keluarkan uang, ngutang ke pemegang saham. Kemudian dari hitungan-hitungan keuangan juga posisinya masih sangat berat. Tahun kedua kita mulai merevalue. Tahun keempat sampai tahun ke-1 sampai tahun keempat kita membangun. 5 tahun awal lah ya. Tahun kelima kita mulai meleverage aset yang ada. Baru kita mulai seleksi nih, mana yang memang kita perlu tambah kapasitasnya, mana yang kita rasa kita maksimalkan dulu. Di tahun ke-8 lah, baru kita mulai agak menikmati. Itu pun belum bisa mengkompensasi semua pengeluaran yang terjadi di tahun pertama sampai tahun ke-7 tadi. Tahun ke-7. Tahun ke-8 mulai agak
kita bisa menikmati. Kalau orang-orang keuangan tuh mungkin udah paham ya, ada istilah-istilah EBITDA, tapi kita nggak bicara detail seperti itu saat ini ya. Jadi kita mulai menikmati, mulai ini kayak anak sekolah lah ya, kita nyekolahin anak ya, anaknya udah lulus. Harus bertahap, bertahap. Kita investasi harus sabar lah. Ya. Bayar uang sekolahnya, bayar uang bukunya. Nah, ketika dia mulai kerja, disitulah mulai dia terima gaji. Tapi belum juga menutup semua biaya yang lain-lain sekolah dari awal. Nah, kalau misalkan ibu rumah tangga itu harus sampingnya ada sedikit pengeluaran tak terduga. Betul. Pengeluaran tak terduga, kalau ada apa-apa harus dipakai, tutupin yang lain. Benar. Ini yang cukup berat dan memang harus bisa kita akui. Kami tidak bisa tidak mengakui bahwa ini berkat dukungan grup. Dukungan grup kami di Telkom Group maupun Telin Group yang terus mendukung bisnis kami hingga kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan tentunya ada dukungan dari pemerintah ya dengan memberikan insentif pajak sampai dengan tahun 2017 itu 2016 diberikan insentif. Kita jadi punya ruang untuk bernapas. Nah, lika-liku ini yang kemudian jadi kami bagi 3 fase. Fase pertama adalah fase membangun. Fase kedua tadi meleverage, termasuk kita mengambil langkah-langkah sporadis dengan mengurangi cost. Setelah investasi, cost kita kurangi, kita invest ke pegawai dengan harapan tadi. Kalau mana lihat 50-50, sekarang 955, itu berimpact juga pada cost kami. Jadi investasi tahun pertama sampai tahun kelima itu baru dituai di tahun ke-6 tadi. Baru ada hasilnya, itu pun belum signifikan. Sedikit-sedikit. Baru sedikit-sedikit. Sampai di tahun menjelang tahun ke-10 ini, sudah 75% level manager. Jelas itu berimpact pada cost kami. Dan tentunya kita juga jadi lebih mudah mengambil keputusan. Karena tadi kita tidak tergantung dengan extra zero tadi. Semua sustain, semua teman-teman berkarir, dan hampir semua manajer itu karir. Memulai karirnya dari awal. Semua stabil, baru kita memaksimalkan. Sampai hari ini memang belum kembali uang sekolah tadi. Tapi paling tidak sudah mandiri. Kedepannya ada. Betul. Yang penting sih percaya kalau bisa bekerja sama memajukan lah ya. Betul, tepat sekali. Karena kita sangat yakin ke depan investasi kita ini akan kembali. Dengan tadi kita investasi di infrastruktur, investasi di sumber daya manusia, termasuk kami juga punya investasi di budaya. Nah, tadi Sheila bilang bahwa kekeluargaan. Nah, ini yang kami bangun. Trust di antara kami. Sehingga kita, kalau kita bilang kita ini familia bot, ya, keluarga besar itu saling melindungi, saling mengasihi. Kita bangun dengan budaya akhlak tadi. Kalau di BUMN kan ada budaya akhlak. Artinya kami membangun budaya ini agar ini jadi intangible atau aset tak berwujud kami. Kita yakin bahwa inilah yang akan membantu Telkomsel terus bertahan menghadapi persaingan. Itu yang kita panjang sekali. Kita ngalamin. Tapi kalau misalkan dalam lika-liku berarti kegiatan 10 tahun Telkomsel itu kan pasti harus marketingnya juga harus kuat banget ya Pak. Betul. Aku pengen tanya, strategi marketing di Telkomsel Indonesia sama Telkomsel Timor Leste itu strateginya sama apa beda banget ya? Nature bisnisnya agak beda. Agak kewalahan apa lebih santai apa gimana tuh? Sebenarnya ada berkat atau blessing dari Telkomsel Indonesia. Kenapa? Mereka anaknya Telkom Indonesia. Telkom Indonesia itu sudah punya jaringan di seluruh Indonesia. Mereka punya tower di seluruh Indonesia. Jadi di fase itulah Telkomsel sebagai anak bisa numpang bapak. Ini kayak kita punya bapak atau mertua yang sudah kaya, dalam tanda kutip ya, sudah kaya. Ruko nggak usah sewa, ya kan? Mau butuh modal, minta sama bapak. Oh, saya butuh lokasi kantor. Bapak punya kantor, pakai aja dulu nak. Itu yang difasilitasi oleh Telkomsel. Walaupun bukan berarti mereka tidak berjuang, mereka berjuang. Benar. Mereka dikenal dengan strateginya obat nyamuk. Jadi kenapa Telkomsel itu bisa menang? Literatur yang silahkan nanti teman-teman baca di luar, bahwa mereka menguasai di luar Indonesia. Di luar Jawa. Mereka mulai dari di luar Jawa. Di luar Jawa terus berputar seperti layaknya obat nyamuk
sampai akhirnya hari ini Telkomsel Indonesia jadi market leader di Indonesia. Wow. Karena mereka membangun infrastruktur dari luar. Nah, ini agak beda dengan strategi kami. Beda Karena ya? kita tidak punya tadi, tidak punya privilege anak orang kaya tadi. Betul, kita cucunya orang kaya. Tapi cucu yang lagi bekerja di luar negeri kan gitu ya. Benar. Sehingga tidak ada privilege Yang tadi. benar-benar disuruh kerja Kerja sendiri. Ini modalmu, Iya. pikirkan bagaimana kamu bertahan hidup. Walaupun kita tetap punya privilege, tentu kekuatan finansial dari kakek Iya, kita tapi masih ada. Nggak semuanya. Nggak semuanya, seberapa ya. betul, nggak semuanya. Kita ketemu sama vendor pun, kita nggak bisa maju sebagai grup. Kita maju sebagai Telkomsel. Ketemu regulator, ketika Telkomsel mungkin maju sebagai Telkom Group. Ya. Kita nggak bisa maju seperti itu. Karena regulator taunya Telkomsel. Telkomsel. Tidak ada Telkom Indonesia. Benar. Nah, ini strategi marketingnya agak berbeda. Masuk ke lebih detail, kita menggunakan strategi yang jelas tentu kita perkuat di inner dealie dulu. Karena kita tahu bahwa inner dealie ini adalah pusat dari central business. Walaupun tadi ya, kita nggak bisa menampik bahwa kebiasaan masyarakat Timur Leste itu adalah kembali ke distrik di hari Sabtu dan Minggu. Tentu kita harus perkuat jaringan kita di luar Dili juga. Nah, kalau kita udah mulai memperkuat di Dili, kita mengarah ke luar Dili, strategi marketing kami adalah mau di mana nih segmen yang kita sasar. Kalau dulu Telkomsel Indonesia dan Telkom, mereka incumbent. Incumbent itu artinya pemain lama. Benar. Mereka sudah lebih dulu datang dan unggul. Benar. Kalau sekarang, kita bukan incumbent. Karena ada incumbent operator sebelumnya. Benar. Yang sudah lebih unggul dan kita dalam posisi menyerang. Artinya kita juga harus mengatur napas kita yang mana yang mau diserang. Nah, makanya kami mulai segmenting. Targetnya mana nih? Targetnya mana nih? Jangan sampai seperti petarung petinju gitu ya, Asal atau petarung masuk silat aja. asal pukul aja. Padahal lawan ini sudah Salah. Kamu tahu saya nafas saya lebih panjang. Nah, kita mulai masuk ke segmen youth waktu itu. Setelah kalau diperhatikan mana produk kita arahnya ke youth, kita arah ke PUBG, kita di segmen anak muda kita punya SIM card Estudante, kita punya promosi-promosi yang memang menyasar anak muda. Jadi kita melihat bahwa customer is a king. Jadi konsumen ini raja. Jadi kita hanya memberikan servis sesuai keinginan konsumen. Kita nggak bisa grab semua, kita nggak bisa makan semua nih. Karena kita tahu yang warnanya biru udah jadi incumbent waktu itu. Iya. Jadi Kita nggak bisa. mainnya di internetnya ya, Pak. Kita kuat di internet dan segmennya di youth. Di YouTube. Kita mulai dari di inner Dili ya, di kota Dili di awal. Inilah kalau orang-orang marketing itu menggunakan istilah niche market ya. Iya. Niche market itu ya kita sasar yang memang kita bisa sasar. Yang kita belum bisa sasar ya jangan disasar Jangan dulu. gitu. Kalau musuhnya Jangan udah coba-coba dulu. Iya, kalau ibaratnya main tinju musuhnya udah tinggi, jangan pukul kepalanya. Kamu nggak bakal sampai. Benar. Pukul dulu perutnya. Minimal di situ dia agak sulit melindungi dirinya. Benar. Nah, dari situ baru kita mulai mengarah ketika jaringan kita di tahun kedua, ketiga tadi udah mulai cukup, baru kita mengarah ke digital. Kenapa? Karena di fase itu terjadi perang harga. Nah, ini yang memang menarik kan. Hampir semua telco akan melalui fase yang namanya perang harga. Perang harga itu benar. Perang harga semua kita turunkan tarif, tetangga Semuanya lah, turunkan. kesini. Kita buat ini, tetangga akan buat Jadi ini. netizen itu penggunanya dibikin bingung. Dibikin bingung dengan promo-promo Iya. tadi kan. Nah, itu. Nanti lari sana, nanti lari sini. Nah, Benar-benar. itulah ciri-ciri perang harga. Karena perang harga ini pengalaman kita di industri airline, pesawat dulu di Indonesia pernah terjadi, di industri telco itu juga perang harga. Pada akhirnya winners will takes all katanya. Ya. Pemenang akan mengambil semua. Benar. Tinggal siapa yang lebih kuat selama berperang ini ya. Tentu dengan strategi yang tepat ya. Makanya kita mulai masuk ke promosi digital. Karena kita tahu bahwa kalau kita terus beradu atau terus melawan di perang harga, maka pada akhirnya nafas akan habis. Nah, di sini kalau mulai masuk ke promosi digital. Makanya kita mulai launching produk-produk digital kami. Itu di fase kami tadi yang tahu fase grab the leverage the asset tadi ya. Kita memanfaatkan aset kita karena digital tadi kan tidak perlu tambahan aset cukup signifikan. Benar. Nah, kita mulai masuk tadi itu kan, kita kembangkan digital dan lurus tadi. Kalau yang kita kejar segmennya anak muda, profesional, Masuk. kita masuk ke situ. Kita masukkan produk-produk digital kita,
kita buat di mana kemungkinan konsumen untuk berpindah ke lain hati ya, itu jadi lebih kecil. Kalau Hametin Itania Laran katanya dulu kan, kita jaga gimana konsumen kita masih bisa bertahan. Dengan tadi memberikan value added service, kalau orang marketing bilang kadang-kadang value added service itu jadi faktor yang penentu. Kenapa sampai hari ini Astra masih bertahan? Karena jaringan after sale service-nya yang sangat kuat. Dia masih jadi raja sampai hari ini. Orang Indonesia atau orang Timur Leste itu kan yang dipikirkan ketika beli mobil, kalau jual lagi gimana? Jangan turun. Belum beli sudah mikir jual mana. Ya kan? Itu dipelajari oleh orang-orang Astra. Harganya berapa? Betul. Ya? Mereka beradu dengan merek-merek Eropa dengan fitur yang seadanya, secukupnya, tapi mereka tahu keinginan konsumen itu apa. Itu juga yang kami lakukan. Keinginan konsumen apa? Karena kami nggak bisa melayani semua konsumen dengan keterbatasan investasi yang ada tadi ya. Karena ya tadi. Jadi ini analisanya harus kuat banget. Harus kuat mana? Karena pasca tadi analisis kelayakan investasi, maka kami harus tetap mempertanggungjawabkannya dengan pencapaian tadi. Dievaluasi lagi. Misalnya kita bangun satu tower, gimana nih pendapatan tower ini? Sesuai nggak? Asal bangun aja nanti endingnya terserah deh. Betul mana? Karena di kami semua pejabat atau pegawai BUMN itu adalah pelaksana negara, pejabat pelaksana negara. Jadi saya juga punya kewajiban melaporkan, saya dan teman-teman juga punya kewajiban melaporkan LHKPN, laporan kekayaan harta penyelenggara negara ya. Jadi dari situ kita harus mempertanggungjawabkan semua uang orsamento ini. Ini kan orsamento ini kapan saja kita bisa ditanya, ini bagaimana investasimu kemarin, ketika kamu merekomendasikan bangun di sini, impact-nya seperti apa? Ini yang memang hasilnya kayak gimana. Jadi seninya di telco itu membalance antara governance dan marketing. Karena marketing maunya kan lari secepat-cepatnya. Governance-nya tetap harus dijaga. Makanya nih kalau misalkan Telkomsel di mengusung 10 tahun ini, ada temanya Telkomsel yang menurut saya itu so sweet banget. Servi Hodomi. Betul. Kenapa tuh Pak filosofinya bisa jadi Servi Hodomi? Kalau Servi Hodomi itu kayak melayani dengan cinta. Dengan cinta, dengan betul. Kasih sayang. Itu sampai filosofinya bisa dapat kayak gitu gimana tuh Pak? Sebenarnya dari awal filosofi kita adalah Hametin Itania Laran. Iya. Tim melayani dengan hati. Kita mencoba meneguhkan lagi di tahun ke-10. Nah, cinta atau love ini dalam beberapa literatur, mungkin nanti teman-teman yang yang sekolah teologi mungkin lebih paham. Ada agape, ada eros. Nah, ini yang mencoba kita lihat bahwa bagaimana kita mengembangkan cinta yang sifatnya bukan jangka pendek. Jadi Servi Hodomi adalah bagaimana melayani dengan cinta. Ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, maka kita akan melakukan apapun untuk itu. Itu yang coba kita tanamkan ke internal kita, bahwa cintailah pekerjaanmu. Benar. Ketika mereka mulai mencintai pekerjaan, maka mereka akan mencintai konsumen kita. Kasih semuanya all out. Kan dulu gitu ya Mana Sheila ya, kalau pacaran kan yang lagi enak, yang lagi berbunga-bunga ya, bucin katanya ya. Ambil. Kasih. Betul. Karena itu yang memang kita kembangkan. Ketika teman-teman di dalam melayani dengan cinta, maka konsumen juga akan merasa diperhatikan. Benar. Nah, itu yang coba kita terapkan. Termasuk tadi bagaimana kita bisa melayani dengan hati ke konsumen kita. Konsumen selalu kita tekankan bukan hanya end user atau end customer kita, termasuk rekan kerja kita, orang yang menggunakan hasil pekerjaan kita bagi teman-teman support. Bagaimana kita bisa melayani mereka. Hari ini kalau ada kebutuhan report jam 4 sore, ya harus disampaikan jam 4 sore. Karena tadi kalau ini terhambat, pelayanan ke pelanggan juga terhambat. Itu yang jadi kata kunci. Jadi sebenarnya Servi Hodomi itu bagaimana kita mengembalikan lagi rasa kecintaan dari teman-teman di internal Telkomsel terhadap pelanggan dan semua stakeholder Telkomsel. Benar, jadi kita kembalikan. Servi Hodomi kan nanti munculnya adalah kepercayaan. Kepercayaan Mana? Benar. Karena
Bagaimana memelihara cinta pasangan suami istri walaupun istrinya sudah menua, sudah tidak secantik dalam tanda kutip dulu ya. Tapi nanti istri saya dengar lagi ya, tidak seperti itu. Maksudnya bagaimana kita bisa terus mencintai ya. Mencintai. Karena kalau kita sudah mencintai, maka tidak akan ada perubahan dalam tingkah laku kita walaupun ada perubahan. Satu sama lain. Betul. Ikatan satu sama lain. Ini yang mencoba kita kembalikan lagi. Kita belajar dari banyak literatur. Cobaan terberat perusahaan telco adalah di tahun ke-10, di mana tadi sudah mulai menuai, lalu mulai melupakan untuk berinovasi, mulai melupakan untuk melayani konsumennya dengan hati, mulai melupakan untuk berkolaborasi. Perusahaan yang sudah 10 tahun cenderung akan birokratis biasanya, karena strukturnya makin banyak, orang-orangnya, pejabatnya makin banyak, sehingga mereka akan lamban untuk melayani. Nah, ini yang kita kembalikan lagi. Ingat, dengan Servihodomi, makanya Telkomsel nih kasih ke semua pelanggan Telkomsel gratis sesama Telkomsel. Dulu aku mikirnya tuh, ini paling cuma 1 bulan atau 3 bulan. Ternyata lama loh, Pak. Sama Telkomsel, aku tuh kalau ngisi pulsa pasti buat internet. Kalau telepon aman, karena sesama Telkomsel tuh gratis. Itu nggak rugi, Pak. Finansial dilihatnya gini. Sekarang saya balik pertanyaannya. Lama loh, Pak. Saya balik pertanyaannya ke Manasela. Ketika suami memberikan uang belanja bulanan, rugi nggak suaminya? Kalau dia cinta sih nggak sih. Servihodomin. Servihodomin. Itu kata kuncinya. Jadi ketika kita melihat bahwa pelanggan kita itu adalah orang yang memang harus kita kasihi, ya kita akan memberikan segala sesuatunya. Segala sesuatu. Ini yang memang kita coba maksimalkan ke pelanggan kita. Tentunya tetap memperhatikan aspek finansial tadi mana ya. Uang belanja kan bisa rutin ya dikasih, tapi tas selfie kan nggak tiap bulan dikasih. Bener sih. Simple logikanya. Kita nggak usah bicara yang rumit-rumit. Yang simpel-simpel tapi dia mengerti. Bener. Berarti nih Pak, aku pengen tanya, apa sih harapan terbesar Telkomsel di tahun mendatang? Di tahun ke-10 ini seperti literatur yang sudah kita pelajari tadi, bahwa 8 sampai 50 tahun. 50 tahun tentu. Kalau kata Yunisara 50 tahun. 50 tahun yang akan datang ya. Sustainability artinya tadi, ketika sederhananya saya sampaikan ke teman-teman, kita tidak mau menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Harapan kita sustainability dengan Servihodomin artinya ketika cucu-cucu kita datang nanti, Telkomsel tuh masih yang terbaik, masih eksis dan masih yang terbaik. Itu harapan kita. Jadi kalau hari ini kita lihat Telkomsel seperti ini, maka seperti inilah nanti cucu saya ketika kembali lagi ke Timur Leste. Maka akan ada banyak hal yang bisa diceritakan oleh cucu saya. Kan ceritanya berbeda nih kalau nanti cucu saya datang terus dilihat, wah Telkomsel, oh ada dulu ya, sekarang udah nggak ada lagi. Maka nggak akan ada yang diceritakan. Itu yang mungkin jadi harapan kita secara sederhana ya. Tentu kalau bicara soal bicara soal bagaimana kita punya harapan-harapan lain, tentunya kita punya harapan-harapan lain. Harapan kita tentu kita ingin di 10 tahun selanjutnya setelah ini Telkomsel bisa menjadi aset dari pemerintah. Lebih ditanya, ketika menjadi aset dari pemerintah tidak harus dengan kepemilikan. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak praktisi bisnis. Hari-hari ini saya akuntan kebetulan. Persentase kontrol itu bukan dari kepemilikan. Kontrol itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan. Itu kata kuncinya. Jadi ketika Telkomsel bisa jadi aset negara yang bersama-sama membangun negara, itu harapan kita ke depannya 10 tahun kemudian. Yang kedua mungkin kita ketika sudah jadi aset termasuk tadi membangun sumber daya. Termasuk pegawai-pegawai sumber daya manusia, kompetensi masyarakat, fondasi ke depannya. Jadi kita bisa turut serta dalam pembangunan di Timur Leste, terus jadi peserta, turut serta. Yang ketiga mungkin ketika kita tadi bicara people, planet, profit, tentunya kita masih punya finansial yang cukup
untuk terus membiayai operasional perusahaan dan mengembalikan lagi ke masyarakat. Karena bagaimanapun kalau tidak ada profit, kita tidak bisa melayani dengan maksimal, dengan baik ya. Ya, itu yang memang kita punya harapan. Jadi sesuai inline tadi ada economic social governance, Ya. jangka panjangnya people, profit, planet. Benar Pak. Tapi ini aku ada pertanyaan nih dari netizen. Titipan netizen. Netizen plus 670 ya. 670. Kenapa sih Pak? Kadang-kadang nih Telkomsel suka down kalau malam. Yang malam mana nih? Malam yang kemarin apa malam yang sebelumnya? Tadi malam down loh Pak. Iya, tadi malam down. Tapi cepat sih. 3 jam 15 menit. Iya. Kita merecall. Jadi kenapa tuh Pak? sebenarnya mungkin kita perlu komunikasikan ke teman-teman bahwa saat ini dan beberapa waktu kemarin ini sebenarnya part of happy problem. Ketika user dari pengguna internet kami meningkat dengan drastis, tentunya ada lisensi yang kita harus minta kepada teman-teman di provider kami di Swedia. Jadi salah satu provider kami adalah partner kami Swedia. Dan mungkin kemarin kan ada acara misa ya. Iya. Nah, di mana semua orang online. Benar. Disitulah live ya kan. Disitulah kemudian down langsung. Ada down. Nah, ketika permintaan ini kepada provider kami di Swedia itu perlu ada governance. Nah, ini yang memang kita percepat nih. Prosedurnya mungkin dari mereka harus buat A, B, C, D, E. Kita bilang karena ini urgent, sifatnya adalah salah satu keuntungan kita adalah mungkin kalau di Telkom Group ini bisa memakan waktu 1 hari untuk perbaikan. Tapi karena Telkomsel berada di negara yang berbeda, maka kita bisa mengatakan bahwa oh, ini cepat, urgent. Ini terkait dengan nation. Ini terkait dengan event penting dari sebuah negara, gitu ya. Jadi itu yang memang banyak terjadi dalam 6 bulan tadi ya, jangka waktu 6 bulan ini ya salah satunya. Nah, kalau kemarin secara spesifik itu ada gangguan koneksi IP. Koneksi IP itu pun secepatnya kita kerjakan. Biasanya gangguan 3 tadi, kalau nggak lisensi happy problem, kemudian gangguan IP, atau yang ketiga memang ini kemarin ada badai seroja contohnya. Nah, badai seroja itu putus di sisi koneksi Indonesia. Nah, koneksi Indonesia putus antara Indonesia sama Timor di Alor, di daerah Alor ke sana. Jadi kan Indonesia itu ada posisi Palaparing, itu yang membawa. Itu fiber optik bukan sih Pak? Ada yang submarine. Kalau dari atas submarine, kemudian di bawah fiber optik. Nah, ketika putus di sisi Indonesia, maka kita akan koordinasi dengan bapak kita tadi, kakek kita tadi, kakek tolong cucu gitu ya. Nah, agar segera itu jadi prioritas. Kalau orang teknik bilangnya istilahnya terang, maka kan buatkan terang baru khusus untuk Timur Leste karena melayani tadi. Sebenarnya kan pemerintah Timur Leste ini jadi prioritas di Telkom Group. Mungkin kalau gangguan itu terjadi di Sumatera atau Balikpapan butuh 1-2 hari. 1-2 hari karena tadi kalau submarine kabel putus di tengah laut mana, kita Telin Group itu punya kabel sampai ke Los Angeles. Itu panjangnya kabel lautnya Telin Group. Itu kalau putus satu ke utara, satu ke selatan. Dan ada ruasnya mana. Misalnya putus di ruas tertentu. Karena itu di bawah laut, maka kapal patrolinya harus cari titik putusnya dulu. Kalau ada perangkatnya baru dibenarin, direparasi di bawah. Ini butuh waktu. Nggak gampang sebenarnya. Nah, ini biasanya level control. Nah, mitigasinya apa kan gitu ya? Perusahaan telco kok ngeluh aja nih, putusnya 4 gitu ya. Mitigasinya apa gitu kan? Kalau manajemen selalu ditanyakan gitu. Lalu mitigasi mau apa? Mitigasi kita yang pertama terkait dengan upgrade terkait lisensi tadi, kita sedang meminta kepada headquarter untuk menaikkan secara signifikan. Supaya tadi misalnya jalan keluarnya jauh lebih besar. Poin yang kedua tentu kita memperbaiki di internal. Kami rutin melakukan investasi. Jadi setiap tahun pasti ada investasi. Pasti ada investasi. Dan itu angkanya jutaan dolar.
untuk bangun terus, nggak sedikit mana. Jadi kita terus bangun tiap tahun selama 10 tahun itu rata-rata jutaan dolar. Nah, kalau angkanya konfidensial ya, tapi kita terus investasi sampai dengan tahun ke-10. Jadi bisnis telco itu nggak bisa berhenti investasinya, terus harus investasi. Yang ketiga mungkin kita bikin backup. Jadi saat ini kami juga sedang mengajukan kepada pemerintah dengan dana kami sendiri untuk membangun ring fiber optik di perbatasan. Nah, inilah sebagai backup, mempermudah tadi. Jadi bisnis telco selalu ada backup ring. Ketika tadi putus misalnya di sana, yang di fiber bisa tetap backup. Dan secara teknis memang saat ini kami menggunakan radio. Radio ini latensinya tidak sebaik kalau di FO. Benar. FO ini karena dia landed di tanah. Saya bukan ahli tekniknya, tapi bahasa sederhananya latensi itu begini mana. Mungkin kolega Sira nih ya, bingung nih latensi apalagi gitu ya, bahasanya aneh-aneh. Latensi itu kalau saya ngomong A hari ini sampai kemana A itu berapa detik. Latensi ini sangat penting di telco, terutama industri medis. 1 detik aja tuh menentukan. Ini yang memang jadi concern kita, makanya itu yang coba kami lakukan. Mudah-mudahan bisa segera terrealisir. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Dari sisi backup udah ada, pembangunan infrastruktur kita lakukan, peningkatan lisensi, upgrade juga sudah kita lakukan. Serviho Domain. Berarti nih netizen udah terjawab semuanya, dan ini nggak ke depan, paling cuma kasih waktu 6 bulan lah ya untuk perbaikan segala macam. Semoga dapat fiber optic license-nya Pak, biar kita ada backupnya dan semua aman. Pak Dedi, makasih banyak nih. Sama-sama. Aku udah terjawab semuanya, tapi cuma satu pertanyaan lagi. Apa itu? Pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke pelanggan setia Telkomsel Serviho Domi, penonton setia Hatutan. Oke. Terima kasih teman-teman masih menggunakan dan terus menggunakan produk kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan spirit Serviho Domi, kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kami. Kami sangat senang untuk semua masukan dan kritiknya, walaupun dalam bahasa-bahasa yang harus disensor ya. Nanti mungkin Manasela bisa sensor bahasa-bahasanya. Kalau kami perhatikan di sosial media kami itu banyak kritik. Ada yang positif, kritik itu membangun. Kita sangat senang, dan kita juga punya platform untuk itu. Jadi kami punya satu platform untuk customer care, di mana semua kritik yang mention Telkomsel di sosial media terpantau dan dijawab oleh customer care kami. Jadi kami sangat senang ketika teman-teman masih mengkritik, artinya teman-teman masih menggunakan layanan kami. Ketika tidak mengkritik berarti sudah tidak menggunakan. Disitulah kami kecewa. Justru kami sangat senang dengan kritik dari teman-teman, dan ayo kita bangun bersama, kita bangun negara bersama-sama, kita bangun stakeholder bersama-sama. Serviho Domain. Obrigado barak customer. Oke Pak Dedi, makasih banyak. Sukses selalu buat Telkomsel. Terima kasih buat teman-teman di Telkomsel. Sekali lagi Hatutan Podcast kasih selamat ulang tahun buat Telkomsel. Semoga makin sukses, makin maju, makin oke ke depannya. Sukses untuk Hatutan juga. Terima kasih. Oke guys, itulah Hatutan Podcast kali ini bersama Pak Dedi Edward Ambarita. Kita kembali lagi di Hatutan Podcast selanjutnya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.